Matius pasal 27. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya.
Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Demikian juga Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli Eli lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkannya untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Matius pasal 27. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Pada saat itu berkumpullah para tua-tua bangsa Yahudi bersama dengan para imam kepala, dan mereka mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Lalu Yesus dibelenggu, dibawa dan diserahkan kepada Pilatus. Ketika Yudas mendengar bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman mati, maka ia menyesal. Ia mengembalikan uang
yang diterimanya yaitu 30 perak itu kepada para imam kepala dan tua-tua. Dikatakan itu bukan urusan kami, itu urusan kamu. Ketika ia mengatakan penyesalannya, maka uang itu dilemparkan oleh Yudas dan Yudas gantung diri. Ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Yudas. Sesungguhnya kalau Yudas bertobat saja, menyesal atas apa yang dilakukannya dan dia tidak bunuh diri, tentunya ya akan ada di dalam Alkitab ceritanya bagaimana berikutnya dia dipakai Tuhan luar biasa seperti Petrus ketika menyangkal Yesus, dan berikutnya ia menyesal juga, tapi ia tidak berhenti untuk beribadah, untuk mencari Tuhan, untuk melakukan kebaikan dan memberitakan Injil. Hingga kita tahu ceritanya Petrus dipakai Tuhan lebih luar biasa. Bayangannya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tapi tidak demikian dengan Yudas. Siapakah Yudas pada akhir zaman ini? Mereka adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Mereka yang punya respons salah. Tapi ketika mereka menyesal, bukan ambil keputusan untuk bertobat dan lebih sungguh mencari Tuhan dan melayani Tuhan, tapi mereka mengambil keputusan untuk menjauh daripada Tuhan. Mereka mengambil keputusan untuk tidak melayani Tuhan lagi. Mereka mengurangi jam-jam pertemuan mereka dengan Tuhan. Dan ini adalah seperti Yudas yang mengambil keputusan bunuh diri. Karena kalau kita menjauh dari Tuhan, maka berikutnya iblis yang akan ambil kesempatan. Dan dia datang bukan hanya untuk mencuri, tapi membunuh dan membinasakan. Jadi oleh karena itu, jangan lakukan seperti Yudas. Ia memutuskan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya, sehingga ia akhirnya bunuh diri dan tidak mempunyai kesempatan lagi. Uang yang diterima daripada Yudas itu karena penyesalannya, dikatakan para imam berkata tidak boleh untuk memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan. Jadi akhirnya mereka membelikan tanah yang disebut tanah tukang periuk. Ternyata itu sudah dinubuatkan dari zaman Yeremia. Dikatakan bahwa mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Itu dikatakan Nabi Yeremia jauh sebelum Yesus ada di muka bumi ini, yaitu menjadi manusia dan menyelamatkan manusia melalui kematiannya di kayu salib. Jadi saudara, apa yang dialami Yesus adalah penggenapan apa yang sudah dinubuatkan dari zaman Yeremia. Apa yang kita jalani hari ini adalah nubuatan yang sudah disampaikan dari zaman para nabi. Bicara tentang Daniel, bicara tentang akhir zaman, dan ini adalah waktunya. Yesus di hadapan Pilatus. Dan pada saat itu Yesus ketika dibawa kepada Pilatus, Pilatus selalu berusaha untuk membebaskan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Para imam kepala dan para tua-tua Yahudi itu, mereka berusaha untuk menghasut, yaitu rakyat yang ada pada saat itu, untuk menyalibkan Yesus. Yesus itu dihukum mati karena iri dan dengki daripada mereka, para imam dan para tua-tua Yahudi. Sehingga ia berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi karena orang banyak yang sudah terhasut itu berkata bahwa bebaskanlah Yesus Barabas, tapi salibkan Yesus yang disebut Kristus. Ia tidak bisa berbuat apa-apa walaupun istrinya sudah mengirim pesan. Kenapa? Karena ia mendapat mimpi pada malam itu tentang jangan mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Demikian dikatakan istri Pilatus. Pilatus sudah berusaha dan berkata, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Dan akhirnya Pilatus memberikan Yesus untuk disalibkan. Dan bahkan mereka berani berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Dan itulah yang terjadi sampai hari ini, yaitu kita semua adalah keturunan dari mereka yang akhirnya kita semua menanggung daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Karena keputusan mereka yang salah, saudara. Tetapi puji Tuhan, kematian Yesus menebus kita daripada hukuman maut untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Maka Barabas dibebaskan, tapi Yesus diserahkan untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan. Berikutnya Yesus mengalami masa-masa yang sangat sulit, seperti pada saat ia datang di Taman Getsemani berdoa 3 kali dengan doa yang sama, sekiranya mungkin Tuhan luputkan cawan itu daripadanya, tapi bukan kehendakku tapi kehendak-Mu yang jadi. Demikian dikatakan Yesus. Ia harus siap mengalami masa-masa sulit di mana ia diolok-olokkan. Dikatakan mereka menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya, mereka menganyam sebuah mahkota duri ditaruh di kepalanya, lalu diberikan tulisan di atasnya, Inri inilah raja orang Yahudi, dan mereka meludahinya,
mengambil bulu dan memukulnya di kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya, mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Respon Yesus adalah diam. Dan inilah pelajaran buat kita semua. Ketika kita mengalami hal-hal seperti yang Yesus alami, mungkin kita diolok-olok, mungkin kita direndahkan, gak dianggap, gak dihargai. Saudara, belajar respon seperti Tuhan Yesus. Diam saudara. Jangan kita membalas. Serahkan penghakiman adalah hakku, kata Tuhan. Biar Tuhan yang akan berurusan, bukan saudara. Saudara dan saya tetap lakukan pekerjaan baik. Yesus disalibkan. Dan pada saat Yesus memikul salib, di situ berjumpalah dengan seorang yang berasal dari Kirene, yaitu bernama Simon. Dan orang itu dipaksa untuk memikul salib Yesus. Ini untuk membantu ia memikul salibnya. Ada satu pelajaran di balik apa yang Yesus alami. Saudara, dalam memikul salib saudara dan saya, kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita perlu orang-orang lain. Mereka adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menguatkan, untuk memotivasi, membangkitkan semangat kita agar kita bisa sampai kepada tujuan kita, yaitu surga yang mulia. Saudara, itu adalah komunitas-komunitas kecil atau kita sebut cool. Itu adalah komunitas di mana kita berkumpul dengan saudara seiman, di mana kita saling menguatkan. Ketika kita sedang memikul salib, ada kekuatan daripada doa teman rekan yang ada sekeliling kita. Dan itulah yang harus kita lakukan. Pelajaran dari apa yang Yesus alami. Ketika ia memikul salib, ia tidak kuat, maka dikirimlah Simon dari Kirene untuk membantu ia untuk sampai ke Golgota. Dan berikutnya Yesus masih mengalami ada begitu banyak olokan, cemoohan, ada yang memberi minum anggur bercampur empedu. Mereka yang menyalibkan dia membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang sebelah kiri. Dan orang-orang yang lewat mulai menghujat Yesus dan berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci, mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Orang lain diselamatkan tapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan." Dan Yesus menerima itu semua tanpa berkata sepatah kata pun ya. Bahkan Yesus berkata, "Bapa ampuni, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudara, ini pelajaran buat kita. Itulah hendaknya yang harus kita lakukan. Kita berkata, "Bapa ampuni mereka, orang-orang yang menganiaya kita. Mereka orang-orang yang merendahkan kita. Mereka orang yang gak menganggap kita. Mereka orang yang menghina kita. Mereka orang yang memaki kita. Ampunilah mereka seperti Yesus mengampuni orang yang bersalah kepadanya." Saudara, bahkan Yesus rela memberi nyawanya untuk orang yang menyalibkan dia. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan mulai meliputi seluruh daerah dan kira-kira jam 3 berseluruhlah Yesus, "Ya Eli Eli lama sabachthani," artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Mendengar itu beberapa orang berdiri dan berkata, "Ia memanggil Elia." Bahkan ada seorang yang datang dan mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang lain berkata, "Jangan, baiklah, kita lihat apakah Elia datang." Yesus berseru lalu menyerahkan nyawanya. Yesus menyelesaikan semua karya penebusan yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia sampai tuntas. Dia melakukan tugasnya, karya penebusan kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau Yesus berhenti di tengah jalan, maka tidak ada satupun manusia yang diselamatkan. Pelajaran yang Tuhan berikan buat kita semua, selesaikan tugas pelayananmu sampai garis finish. Dan apa yang terjadi setelah Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya, maka tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kalau zaman dahulu tuh masuk ke ruang maha kudus gak sembarang orang. Ada tirai bait suci yang memisahkan. Orang yang tidak kudus pasti mati. Tapi hari ini karena Yesus sudah mati dan menyelesaikannya di kayu salib sampai ia mati dan kita memperoleh jaminan keselamatan. Siapapun bisa datang kepada Tuhan. Tetapi memang inilah satu kelemahannya, dikatakan karena hukuman tidak dilakukan dengan segera, banyak orang melakukan dosa. Kalau dulu orang salah langsung mati, saudara. Oleh karena itu Tuhan yang menyelidiki hati. Saudara, karena apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka kita tidak harus membawa kambing atau domba sebagai korban penebus dosa. Tetapi Yesus mati untuk satu kali, untuk membuat kita disucikan, membuat kita dikuduskan, untuk kita boleh terus disempurnakan. Dan pada saat itu ada di sekeliling Yesus banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Dan di antaranya Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Yesus dikuburkan.
Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan telah menjadi murid Yesus juga. Dan ia menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus, dan Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Lalu Yusuf mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan putih dan membaringkan di dalam kubur yang baru yang digalinya di Bukit Batu. Saudara, kalau saudara mau melakukan apa yang baik, yang benar menurut ketetapan Tuhan, selalu ada hal yang baik yang saudara akan terima. Kabar Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sudah 3 hari aku akan bangkit.' Saudara, karena itu perintahkan untuk menjaga." Dan itulah yang terjadi, saudara. Ternyata mereka mendengar juga apa yang dikatakan Tuhan. Maka mereka berjaga-jaga untuk hal itu. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati." Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Segala sesuatu yang negatif itulah yang ada pada orang-orang Farisi. Mereka ahli Taurat. Mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka yang negatif. Mereka berpikir hal yang negatif. Berikutnya Pilatus akhirnya memberi penjaga-penjaga untuk menjaga kubur Yesus. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga itu memeterai kubur itu dan menjaganya. Dan itulah yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati.